Semangat, 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 semangat. Bagaimana Pak? Poso. Menukik tajam. Betul, poso. Dalam bahasa Bugis Makassar berarti capek atau lelah. Itulah yang saya rasakan di tengah jalur menuju pos 7. Saking menukiknya, pandangan hanya mengarah ke atas dan tidak ada jalur landai sama sekali. Kami kemudian bertemu lagi dengan rombongan pendaki yang ingin turun. Seperti sebelumnya, jawaban mereka tetap sama. Kalau di pos 8 ada banyak sekali tenda dan sangat berisik. Mereka menyarankan agar kami pasang tenda di sekitaran pos 7 saja. Sekali tenda. 7 ay, 07. Ya di 7 agak mendingan. Perihal pos 8 yang sudah full bukanlah menjadi masalah kami yang utama, tetapi apakah tim masih sanggup berjalan sampai tujuan? Mengingat persediaan air kami yang sudah habis. Jarak yang sudah tak jauh menuju pos 7 membuat tim semakin bersemangat dan terus melangkah. Oke, alhamdulillah. Kurang lebih 40 menit berjalan dari pos 6. Kita akhirnya tiba di pos 7. Sorry tidak ada pelangnya. Mungkin diterbangkan oleh angin atau apa segala macam, tapi intinya kita sudah di pos 7. Tidak ada basa-basi. Tanjakan terus. Jadi di Bulu Baria ini yang saya rasa antar posnya dekat-dekat, tapi jalurnya luar biasa. Mungkin sama kalau kita ke Bulu Saraung. Kurang lebih seperti itulah, tipis-tipis. Mungkin yang namanya bulu itu sangar memang. Makanya kalau lain kali mau ke sini persiapkan juga alat, fisik, dan juga ilmu pengetahuan. Sekarang sudah jam 7.40. Kita ini semua sudah kehausan dan bingung mau cari tempat camp di mana karena di pos 8 katanya full. Tapi nanti kita suruh satu peluncur yaitu Rangers Merah sekaligus sumber pawang air meluncur untuk mencari informasi, mengambil air sebanyak-banyak mungkin, lalu memberikan informasi kepada kami bahwa di pos 8 memang ada tempat camp. Kalau benar ada, nanti Power Rangers itu akan ambil airnya lagi, naik lagi ke pos 8. Begitu mungkin kira-kira. Belum pertengahan menuju pos 8 kita istirahat dulu karena jalurnya menukik tajam
seperti Cintaku padamu. grafik kemiskinan Indonesia yang kian tahun kian meningkat. Maka dari itu kita istirahat dulu 5 menit. Belum ada tanda-tanda juga orang ini. Iya, ada lagi teh. Masih jauh kayaknya. 208 tadi 203. Menurut Ade, jalur menuju pos 8 kurang lebih ditempuh sekitar 1 jam dengan berjalan santai. Kalau sering beristirahat seperti kami, mungkin bisa saja 2 jam. Saking lambatnya, kami mengira kalau rombongan kamilah yang paling terakhir mungkin tiba di pos 8 untuk pendakian hari ini. Sering Ardi mencoba menghibur kami dengan candaannya setiap kami beristirahat agar tidak kepikiran haus, katanya. Mana bisa haus hilang dengan candaan? Ya minum air lah, ada-ada saja. Bawa apa-apa ini tuh estimasi 1 jam. Kenapa kamu? Oh, kalau bapak-bapak 5 jam kah? Aduh. Ini tuh paling enak tidur. Oh. Salah satu kenikmatannya naik gunung ini deh. Kalau capek sekali tidur, wah. Jangan harap bangun subuh. Bisa harus mengsuh, Pak. Untuk? Target sunrise. Iya, kita semua tuh masuk saja. Dirasa sudah cukup lama beristirahat dan keasikan mengobrol, kami sampai lupa kalau masih harus terus berjalan. Akhirnya tim pun bersiap-siap dan lanjut hingga ke pos 8. Tahu ini istirahat yang keberapa kali. Lumayan jauh pos 7 ke 8. Pos terakhir kita untuk ngecamp dan bisa beristirahat. Tadi berpapasan dengan pendaki, ada yang turun, katanya pos 8 full. Sudah 2141 orang yang lewat bilang full di pos 8. Bagaimana ceritanya ini? Oke. Tapi kita masih tetap berusaha. Bagaimanapun caranya kita harus bisa dapat camp di pos 8. Oke. Sedikit lagi rasa haus dan lelah ini hilang. Terdengar suara yang berisik menandakan kami sudah sangat dekat dengan pos 8. Memang betul omongan pendaki yang bertemu kami tadi. Melihat dari kondisi di pos 8, entah itu kiri maupun kanan jalur sudah sangat padat. Kemudian tim membagi tugas. Beberapa orang ada yang menuju ke sumber air dan sebagiannya lagi bertugas untuk mencari tempat mendirikan tenda. Sorry guys, mungkin sudah kecapean, tidak sempat bikin tadi video pasang tenda. Di sini di sebelum pos 8 full, asli full. Kita saja pasang tenda di pinggir-pinggir jalur, tidak rata juga di sini, tapi yang penting kita bisa pasang tenda. Gas saja karena kita sudah capek.
Oke, tendanya ada sudah jadi, tenda ini juga sudah jadi. Waktunya kita masak-masak, minum kopi, baru curhat. Setelah tenda sudah jadi, Yasir dengan skill masaknya langsung membuat hidangan makan malam untuk tim. Seberes makan dan sedikit berbincang-bincang, rasa lelah sudah tidak bisa tertahankan lagi. Kami semua akhirnya terlelap. Oke, baik. Tadi malam kita tidak sempat video masak-masak karena kelelahan, jadi tertidur. Sekarang subuh ini, pagi ini jam 4, kita mau coba summit. Kita mau coba summit ke Gunung Bulu Baria. Sebelumnya kita masak kopi dulu. Masak kopi, mempersiapkan cemilan, mempersiapkan semua barang-barang. Habis itu baru kita gas. Dari tadi pendaki-pendaki ini sudah banyak yang ke puncak. Oke, mantap. Oke guys, kita mau jalan summit sekarang juga. Oke. Dari sinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Jalur menuju pos 9 hingga ke puncak tidaklah mudah. Seperti sebelumnya, tanjakan berpasir disertai debu yang berterbangan menjadi tantangan tersendiri untuk gunung yang satu ini. Oh iya, sedikit bercerita tentang Gunung Bulu Baria. Menurut informasi yang saya baca di Google, posisi Gunung Bulu Baria ini terletak di antara Gunung Lompo Batang dan Gunung Bawah Karaeng. Dari sinilah banyak orang mengatakan kalau Gunung Bulu Baria ini merupakan gunung yang terlupakan, karena banyak pendaki lebih memilih untuk mendaki ke puncak Lompo Batang maupun Bawah Karaeng. Terus dari puncaknya kita bisa melihat kawasan Danau Tandralili dan Lembah Lohe yang juga menjadi destinasi favorit para pendaki belakangan ini. Lanjut, tak lama kemudian sedikit demi sedikit pepohonan yang rapat sudah mulai hilang dan tampak dari kejauhan sinar lampu perkotaan sesekali terlihat. Di waktu yang sangat singkat ini, kami tidak yakin bisa sampai puncak sebelum matahari terbit. Kondisi fisik yang lemah karena kurangnya istirahat adalah penyebab utama kami berjalan lambat. Alhasil, fokus kami sekarang adalah berjalan saja dengan selamat hingga tiba di puncak. Oke, di sini kita melewati punggungan. Di atas sana kelihatan puncaknya. Mungkin sekitar, ya masih jauh lah. Kita coba pelan-pelan saja. Kalau tenaga sudah mau habis ini. Oke. Sang fajar akhirnya tiba. Sinarnya menemani langkah kami tatkala tiba di pos 9. Sayang kami tidak sempat menikmati kecantikan matahari terbit di puncak. Setidaknya rasa lelah sedikit hilang dan saat ini saya sangat bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Lebih 1,5 jam kita jalan dari pos 8 ke pos 9. Puncaknya sudah terlihat, sedikit lagi kita mau berangkat lagi untuk menyusul teman-teman di atas. Oke,
Masih semangat, lanjut dulu jalan. Ramainya pendaki dan jalur yang sempit membuat kami harus mengantri untuk naik ke punggungan jalur menuju puncak. Tak hanya kaki yang berperan penting, tangan juga sudah mulai harus digunakan. Tali yang terpasang sangat membantu para pendaki agar tidak terjatuh dan terperosot ke jurang, baik di kiri maupun kanan jalur. Kita sudah keluar dari pohon-pohon yang menghalangi. Sekarang terbuka, pemandangannya juga sudah kelihatan, tapi puncak masih jauh. Sudah di atas sana. Oke, mantap. Banyak pendaki yang sudah mengabadikan momen di punggungan jalur ini. Bahkan beberapa dari kami sudah ada yang berfoto. Berlatarkan pegunungan yang terbentang luas dan cahaya kekuningan dari matahari pagi, sangat sayang untuk dilewatkan. Oke, kita sudah sampai di punggungan menuju ke puncak Bulu Baria. Sedikit lagi kita akan menaklukkan Bulu Baria. Tidak, kita menaklukkan diri sendiri. Jangan sampai terlena dengan keindahan yang disuguhkan gunung ini. Ketika melangkah harus terus berhati-hati. Jurang yang terdapat di sisi kiri jalur menjadi ancaman tersendiri untuk para pendaki, apalagi ketika berjalan di malam hari. Terlihat di sepanjang jalur terisi banyak sekali pendaki dan didominasi beberapa perempuan. Baru kali ini saya mendaki ke sebuah gunung dengan peserta hampir 300 orang. Terus terang saja, saya kurang suka jika terlalu ramai. Dampak buruknya adalah area camp pasti full. Ketika ingin beristirahat, juga terganggu dengan setelan musik pendaki yang membawa pengeras suara. Dan pastinya ngantri di jalur ketika ingin berjalan ke puncak. Lain kali saya akan pertimbangkan lagi jika ingin mendaki di hari weekend. Asli, jalur Bulu Baria memang ganas. Tidak disarankan untuk pemula. Wih, ini kami berjalan 5 langkah, 10 langkah istirahat lagi. Padahal puncak sudah terlihat sangat dekat. Tapi alon-alon sajalah. Yang penting sampai. Oke, nanti kita lihat review puncak Bulu Baria bagaimana. Oke. Ya, ini bisa kita lihat teman-teman. Ini batu. Tapi ada tulisan-tulisan. Tidak ada nih faedahnya ditulis-tulis begini. Sudah tidak kelihatan. Kampungan lagi. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan ambil apapun kecuali gambar. Iyo. Sudah coret-coret. Tulis nama kampung lagi. Nama keren-keren sedikit kah? Ada Entong, ada Walid. Walid bing, astagfirullah. Ada Aci, ada Najemudin, Zulkarnain.
Saya sarankan jangan tulis-tulis begini, aduh. Jika memandangi puncak, rasanya sudah sangat dekat, tetapi jika sudah melangkahkan kaki, rasanya jauh sekali. Ada banyak sekali rintangan hingga sampai pada titik ini. Tanjakan berbatu dengan kemiringan yang menghampiri 90 derajat sering kami lalui. Kaki yang sudah gemetar, tubuh yang terasa dingin, dan kepala sedikit pusing sangat terasa saat ini. Akan tetapi, saya masih berpikiran positif. Rasanya sangat sia-sia kalau harus menyerah sekarang. Puncak yang terlihat dari atas sana seolah-olah melambai dan memanggil saya. Semangat yang sedari tadi sudah redup akhirnya kembali membara. Tidak ada kata menyerah hingga saya bisa menapakkan kaki di puncak Bulu Baria. Tak lama kemudian, kami semua akhirnya tiba di puncak. Rasanya haru dan bangga bisa berada di atas sini. Dibekali kerabat yang selalu mendukung, serta doa dari keluarga di rumah adalah kunci berhasilnya pendakian kali ini. Setiap gunung memang memiliki kecantikannya tersendiri. Tebing bebatuan yang diselimuti rumput, pemandangan sungai yang mengalir dari Danau Tandralili, serta eksotisnya lembah lohe dapat terlihat jelas dari atas sini. Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak untuk Palestina, tapi setidaknya kita bisa tahu di mana kita berada. Free Palestine. Match of the match. Baju bapak, kemeja bapak. Kemeja bapak. Kemeja bapak diambil ya. Abis ini kita kondangan ini. Iyo, kemeja bapak. Di pernikahannya Ali. Terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah ikut serta dalam pendakian kali ini. Kalian semua sudah banyak membantu dan mendukung saya. Semoga kedepannya kita masih bisa kompak dan terus mendaki bersama ke gunung lainnya. Dan satu lagi, Gunung Bulu Baria dianggap sebagai puncak yang terlupakan. Namun bagi saya, Gunung Bulu Baria akan selalu kukenang dan tak mungkin kulupakan. Oke, kita turun dulu habis dari puncak. Aduh, kena ke Lumayan kamera kak. rame. Oke, kita pulang ke tenda pos 8.
Entah kenapa perjalanan turun sangat singkat sekali. Sesampainya kami di tenda, Yasir kemudian memasak untuk hidangan makan pagi. Nasi goreng, nugget, dan bakwan menjadi menu spesial kami kali ini. Yasir, masak apa hari ini? Hari ini kita masak nugget, Nugget. goreng sama bawang. Itu hidangan untuk kita sebelum pulang atau nanti masih ada Pak kalau selama perjalanan? Ini hidangan terakhir. Tapi kalau di jalan Lapar. rasa lapar masih ada mie. Coba lihat nasinya Pak, saya lihat itu nasinya. Oh, 10 tetangga ini makan. Tetangga yang makan. Nanti dibungkus setengah, simpan ke tetangga setengah. Oh begitu Pak. Bawa turun. Seperlunya saja Pak ya. Iya. Oke, lanjut masaknya Pak. Setelah masakan jadi, kami semua makan. Rencananya seberes makan, kami akan langsung packing dan mulai berjalan turun hingga ke base camp. Kita sudah sampai di base camp atau tempat parkir Gunung Bulu Baria. Sekarang mau istirahat dulu, mandi, ganti baju mungkin baru lanjut pulang ke rumah masing-masing. Oke, terima kasih supportnya semua. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Mantap.